Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Fir'aun, Haman, dan Qorun yang sekarang lagi rame dibicarakan di media sosial? Fir'aun dalam Al-Quran digambarkan sebagai seorang hamba yang angkuh dan sombong. Fir'aun adalah gelar bagi sang penguasa tirani dari rezim tunggal yang pernah berkuasa di Mesir. Di era Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun yang berkuasa adalah Ramses II. Firaun mengklaim dirinya sebagai Tuhan bagi bangsa Mesir. Kesuksesan dirinya membangun Mesir membuat dirinya sombong. Akibat kekuasaan yang absolut dan tercapainya kemakmuran yang tinggi di Mesir menumbuhkan keangkuhan dan kesombongannya dirinya. Klaim tersebut direkam dalam Al-Quran. Fir'aun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at, 79, ayat 24. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Firaun tak segan-segan menyiksa orang-orang yang percaya pada Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Sifat sombong lain yang ada pada Firaun adalah mengklaim bahwa seluruh negara Mesir adalah miliknya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Az-Zukhruf Surat ke-43, ayat 51, dan Firaun berseru kepada kaumnya, seraya, berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan, bukankah, sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?" Akibat kesombongan dan keangkuhan Fir'aun itulah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Lalu siapakah Haman? Haman yakni penasihat atau menteri berkedudukan tinggi yang juga penanggung jawab proyek pembangunan Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan para mufasir, menteri Fir'aun itu dipanggil Haman. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Fir'aun dan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Tentang Haman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutnya secara eksplisit dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti pada surat Al-Ghafir ayat 23-24 menjelaskan Haman, Fir'aun dan Qarun mendustakan Nabi Musa. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata, "Musa itu seorang pesihir dan pendusta." Tugas besar Haman adalah membantu Fir'aun. Dia menjadi mitra Fir'aun dalam membangun ide dan membantu menjalankannya. Haman melaksanakan keinginan Fir'aun yang menentang kebenaran tauhid. Fir'aun meminta Haman untuk membangun sebuah bangunan tinggi agar dia bisa naik melihat Tuhan Nabi Musa. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat 38 dan pada surat Ghafir ayat 36-37. Dan siapakah Qorun? Kisah Qorun begitu masyhur. Dia seorang yang kaya raya tapi kikir dan sombong. Dia mendapatkan azab hingga mati mengenaskan. Qorun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 2 kali pada surat Al-Qasas yakni pada ayat 76-83. 1 kali pada surat Al-Ankabut ayat 39. Dan 1 kali pada surat Al-Mu'min ayat 24. Qorun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Dia anak dari Yasar yang merupakan adik kandung Imran, ayah Nabi Musa alaihi salam. Awalnya Qorun sangat miskin dan dia memiliki banyak anak. Qarun meminta pada Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberi harta kekayaan yang banyak. Doa Nabi Musa pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Qarun pun menjadi orang yang kaya raya. Tetapi Qorun justru menjadi orang yang sombong, kikir serta zalim. Dia pun memiliki banyak gudang harta berisi emas dan perak. Qorun senang memamerkan harta kekayaannya. Dia memiliki 10 orang kuat yang mengawalnya kemanapun. Para pengawalnya itu juga memiliki tugas untuk membawakan kunci-kunci gudang harta kekayaan Qorun yang sangat banyak. Qorun juga selalu mengenakan pakaian yang mewah. Ia juga memiliki banyak kuda, tentara, pengawal, dan istana. Qorun adalah teman baik Fir'aun. Karenanya tak ada orang yang berani memiliki masalah dengannya karena Qarun dapat dengan mudah mengadukannya pada Fir'aun. Meski memiliki harta yang melimpah ruah, Qorun adalah manusia yang pelit dan kikir. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu, Qorun justru menjelma menjadi manusia yang sangat sombong dan pongah. Dia merasakan semua yang dimiliki adalah hasil usahanya sendiri. Akhirnya Qorun dan hartanya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam perut bumi. Demikian sekelumit kisah tentang Fir'aun, Haman dan Qorun. Untuk itu admin menghimbau supaya kita bijak dalam berkata.
dan jangan terlalu mudah memberikan perumpamaan yang buruk pada orang yang kita benci dan jangan juga terlalu menyanjung pada orang yang kita cintai. Boleh jadi orang yang kita benci suatu waktu mencintai kita, dan orang yang kita cintai akhirnya malah membenci kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.